Halo Genrus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang kedua untuk mata uji pilihan fisika. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebuah bola A bermasa 3 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per second. Menumbuk bola B bermasa 1 kg yang bergerak ke kiri dengan kelajuan 6 meter per second. Setelah tumbukan, kedua bola menyatu dan bergerak bersama. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Oke, berarti soal nomor 1 ini adalah jenis soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, jadi kita akan menguji atau mengevaluasi satu persatu setiap pernyataannya. Oke, pernyataan yang pertama. Momentum total sistem setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan karena energi kinetik hilang. Nah, yang pertama ini salah. Nah, hukum kekekalan momentum itu berlaku untuk semua jenis tumbukan. Jadi meskipun energi kinetik total berkurang pada tumbukan tidak lenting, momentum total sistem tetap kekal atau sama. Jadi jangan mencampur adukan konsep kekekalan energi dan kekekalan momentum. Oke, lanjut yang pernyataan 2. Setelah tumbukan, kedua bola bergerak bersama dengan kelajuan 1,5 meter per second ke kanan. Nah, pernyataan 2 ini benar. Nah, karena tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua bola menyatu dan memiliki kecepatan akhir yang sama. V aksen A sama dengan V aksen B sama dengan V aksen. Arahnya ke kanan kita tetapkan sebagai positif. Jadi V aksen A sama dengan V aksen B sama dengan V aksen. Oke, berarti kita lanjut ke bawah. MA sama dengan tadi berapa? 3 kilogram. Dan massa B sama dengan 1 kilogram. Kemudian VA sama dengan ke kanan itu plus 4, berarti plus 4 meter per second. Dan VB sama dengan negatif 6 meter per second. Nah, rumus yang digunakan adalah MA kali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA plus MB V aksen. Berarti 3 dikali plus 4 tambah 1 dikali min 6
sama dengan 3 plus 1 dikali V aksen. Berarti 3 tambah 4 tambah 1 dikurang 6 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 3 plus 1 berarti 4 nih ya. 4 V aksen. Berarti 6 sama dengan 4 V aksen. V aksen sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5 meter per second. Nah, berarti ini kan positif. Nah, tanda positif menunjukkan kedua bola bergerak bersama ke kanan dengan kelajuan 1,5 meter per second. Itu betul yang pernyataan 2. Sekarang lanjut ke pernyataan 3. Impuls yang dialami bola B adalah plus 12 Newton second. Nah, pernyataan 3 ini salah. Oke, jadi impuls yang dialami oleh bola B adalah perubahan momentum bola B. Coba kita hitung di atas ya. Jadi IB sama dengan delta PB sama dengan MB kali V aksen min VB. Berarti sama dengan 1 dikali 1,5 min 6 sama dengan sebentar nih error. Sama dengan pada tadi 1 dikali 1,5 plus 6. Itu sama dengan plus 7,5 Newton second. Nah, jadi impuls yang dialami bola B adalah plus 7,5 Newton second, bukan plus 12 Newton second. Harusnya 7,5. Oke, jadi berturut-turut pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 saja. Jadi pernyataan 1 dan 3-nya salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2.
Sebuah komedi putar di taman bermain berbentuk piringan pejal homogen dengan massa 80 kg dan jari-jari 1,5 meter. Seorang anak mendorong tepi komedi putar itu dari keadaan diam dengan gaya 60 Newton secara tangensial atau menyinggung lingkaran. Percepatan sudut yang dialami komedi putar tersebut adalah, jadi gunakan momen inersia piringan pejal I sama dengan setengah dikali M dikali R kuadrat. Nah, jadi kita akan menggunakan pendekatan momentum atau momen inersia. Jadi kita hitung dulu momen inersia atau I. Komedi putar dianggap sebagai piringan pejal yang berputar pada poros di tengahnya. Jadi M sama dengan massanya tadi 80 kg. Kemudian jari-jarinya R. Jari-jari R sama dengan 1,5. Dan rumus yang digunakan adalah I sama dengan 1/2 dikali M dikali R kuadrat sama dengan setengah dikali 80 dikali 1,5 kuadrat sama dengan 40 dikali 2,25 sama dengan 90 kilogram meter persegi. Oke, kemudian yang kedua kita akan menghitung torsi. Kita lanjutkan di bawah. Nah, gaya diberikan secara tangensial di tepi sehingga lengan gayanya sama dengan jari-jari. Jadi lengan gaya itu R kecil sama dengan R besar sama dengan 1,5 M. Kemudian gayanya F sama dengan 60 Newton. Maka tau sama dengan RF sama dengan 1,5 meter dikali 60 Newton sama dengan 90 Newton meter. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung percepatan sudut alfa. Di alfa sama dengan sigma tau per I sama dengan 90 Newton meter per I nya tadi 90 kilogram meter persegi sama dengan 1,0 radian per S kuadrat. Oke, jadi percepatan sudut yang dialami komedi putar adalah 1,0 radian per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Betul sekali. Oke, lanjut ke soal nomor
3. Seorang penyelam laut dalam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Penyelam tersebut melepaskan satu gelembung udara dari alat pernapasannya dengan volume awal 2 cm kubik. Anggap proses kenaikan gelembung bersifat isotermal dan tekanan atmosfer di permukaan adalah 105 Pascal. Gunakan massa jenis air laut Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ketika gelembung naik ke permukaan air, pilihlah pernyataan-pernyataan yang benar. Jawaban lebih dari 1. Oke, berarti soal nomor 3 ini adalah jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawabannya ini bisa lebih dari 1 jawaban benar. Oke, sekarang kita akan menganalisis setiap opsi jawaban yang diberikan. Langsung ke opsi A. Tekanan total yang dialami gelembung pada kedalaman 30 meter adalah 4 kali tekanan atmosfer. Oke, berarti tekanan hidrostatik atau pH sama dengan Rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 30 sama dengan 300.000 Pascal. Berarti sama dengan 3 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian tekanan atmosfer atau P ATM atau P atmosfer. Berarti 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan total atau P1 sama dengan P atmosfer ditambah pH sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi perbandingannya sama dengan P1 per P atmosfer sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 per 1 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 4. Oke, jadi tekanan totalnya memang 4 kali tekanan atmosfer. Maka pernyataan 1 ini atau opsi A ini benar. Oke, kita pilih. Kemudian opsi B. Volume gelembung saat mencapai permukaan menjadi 8 cm kubik. Ini kita coba hitung di samping atau di atas. Di atas saja ya. Nomor atau opsi B kita hitung di atas. Nah, kita gunakan hukum Boyle. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2.
Nah, P1-nya P1 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V1 sama dengan 2 cm kubik. Kemudian P2-nya sama dengan P atmosfer sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti empat dikali 10. Kita agak tulis ke bawah. Empat dikali 10 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 dikali V2. Berarti 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 5 V2. Berarti V2 sama dengan 8 cm kubik. Berarti pernyataan 2 juga benar. Kita pilih opsi B. Kemudian lanjut ke opsi C. Kerapatan atau massa jenis udara di dalam gelembung saat di permukaan menjadi 1/4 dari kerapatan awalnya. Oke, jadi kerapatan atau rho udara, kita lanjut di samping sini. Di rho udara sama dengan massa per volume. Nah, massa udara di dalam gelembung adalah konstan, maka kerapatan berbanding terbalik dengan volume. Jadi rho berbanding terbalik dengan 1/V. Karena volume di permukaan menjadi 4 kali volume awal, berarti V2 sama dengan 4 kali V1. Karena 8/2 sama dengan 4. Jadi V2 sama dengan 4 kali V1. Maka kerapatan di permukaan akan menjadi 1/4 kerapatan awalnya. Berarti pernyataan C juga benar. Kita pilih opsi C juga. Kemudian yang terakhir, opsi D. Gaya apung yang dialami gelembung tidak berubah selama perjalanan ke permukaan. Oke, gaya yang opsi D kita hitung di paling bawah. Gaya apung berarti FA sama dengan rho air dikali G dikali V gelembung. Nah, karena volume gelembung atau V gelembung meningkat saat naik ke permukaan,
yaitu dari 2 cm kubik menjadi 8 cm kubik, maka gaya apung yang dialaminya juga meningkat. Jadi pernyataan 4 atau opsi D ini salah. Tuh, oke, berarti soal nomor 3 ini berturut-turut jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Jadi jawaban ada A, B, dan C. Yang D-nya tidak perlu dipilih. Oke, lanjut ke soal terakhir, nomor 4. Air di sebuah sungai besar mengalir dengan tenang. Pada bagian sungai yang lebar, lebarnya 10 meter dan kedalamannya 3 meter dengan kecepatan aliran 0,8 meter per second. Sungai tersebut kemudian menyempit memasuki sebuah ngarai di mana lebarnya menjadi 4 meter dan kedalamannya menjadi 2 meter. Berapakah kecepatan aliran air di dalam ngarai tersebut? Anggap penampang sungai berbentuk persegi panjang. Oke, jadi soal ini menggunakan prinsip kontinuitas, di mana A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Namun dengan luas penampang berbentuk persegi panjang. Pertama, kita akan menghitung luas penampang awal atau A1. Jadi lebar L1, di bawah sini aja. L1 sama dengan 10 meter. Kemudian kedalamannya H1 sama dengan 3 meter. Berarti A1 sama dengan L1 dikali H1 sama dengan 10 meter dikali 3 meter sama dengan 30 meter persegi. Kemudian kita akan menghitung luas penampang di ngarai atau A2. Kita taruh di sampingnya, berarti L2 sama dengan 4 meter, H2 sama dengan 2 meter, maka A2 sama dengan L2 dikali H2 sama dengan 4 meter dikali 2 meter sama dengan 8 meter persegi. Oke, sekarang kita menggunakan persamaan kontinuitas tadi untuk mencari V2-nya. Berarti tadi A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. Berarti A1-nya tadi 30 meter persegi dikali 0,8 meter per second sama dengan 8 meter persegi kali V2. Berarti 24 sama dengan 8 V2. Nah, sekarang kita cari V2-nya. Berarti V2 sama dengan 24 per 8 sama dengan 3,0 meter per second. Oke, jadi kecepatan aliran air saat melewati ngarai yang sempit meningkat menjadi 3,0 meter per second. Jawabannya adalah yang
C. Oke. Selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan fisika. Buat teman-teman yang mau update terus untuk pembahasan soal harian, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita yaitu TikTok dan Instagram di Trisukses ID. Buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung untuk melatih kemampuan hariannya, silahkan bisa kunjungi juga trisukses.edukati.com. Oke, mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.